Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaq Fadila dengan NIM 21050974051 dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2021A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait dengan mata kuliah jaringan komputer, yakni terkait dengan simulasi ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Nah, di sini saya menggunakan software Cisco Packet Tracer sebagai software untuk simulasi terkait dengan apa yang akan saya demonstrasikan kali ini. Nah, simulasi dan langkah-langkah yang pertama yakni kita membuat sebuah model ataupun rangkaian terlebih dahulu, yang dimana rangkaian yang kita perlukan yang pertama yaitu kita membutuhkan PC dan switch. Pertama, kita lakukan pemasangan PC terlebih dahulu. Kita membutuhkan 3 PC, yakni PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, setelah rangkaian ataupun pemasukan PC 1, PC 2, dan PC 3, maka proses selanjutnya yaitu kita memasukkan switch. Nah, ketika kita telah berhasil memasukkan PC 1 sampai 3 lalu switch, maka langkah selanjutnya yakni kita melakukan koneksi antara PC 1 dengan switch, lalu PC 2 dengan switch, dan juga PC 3 dengan switch. Nah, PC 1, 2, 3 dan switch apabila telah terhubung maka akan berwarna hijau. Nah, kita tunggu yakni antara PC 1 dengan switch, lalu PC 2 dengan switch, dan juga PC 3 dengan switch apakah sudah tersambung atau belum. Ketika sudah tersambung seperti apa yang tertera pada gambar tersebut, yakni PC 1 antar switch dengan switch sudah tersambung, PC 2 dan PC 3 juga sudah tersambung. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah rangkaian awal. Nah, selanjutnya langkah yang perlu dilakukan yakni kita melakukan pengisian IP configuration pada masing-masing PC. Kita mulai dari PC pertama, yakni langkahnya kita klik PC 1, lalu kita klik desktop dan kita klik IP configuration. Lalu kita isikan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnetnya yakni 255.255.255.0. Setelah kita melakukan pengisian pada PC 1, lalu kita isi juga pada PC 2 IP configuration, lalu kita isi 192.168.1.2. Begitupun juga untuk subnetnya yakni 255.255.255.0. Setelah itu yang terakhir yakni pengisian IP configuration pada PC 3 yakni 192.168.1.3. Begitupun juga subnetnya sama yakni 255.255.255.0. Nah, ketika kita telah berhasil melakukan input IP configuration pada masing-masing PC, maka proses selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu pada PC 1. Kita klik, lalu kita klik command prompt dan kita lakukan pengecekan ARP -A pada PC 1. Kita coba lihat. Nah, di sini muncul no ARP and response, yang dimana maksud dari penjelasan di sini bahwa PC 1 belum terhubung atau terkoneksi antar
PC yang lain karena kita belum mencoba untuk mensimulasikan ataupun menghubungkan antara PC satu dengan PC yang lain. Ketika kita telah melakukan pengecekan awal ARP-A, maka proses selanjutnya yakni kita masuk ke simulation. Kita klik simulation dan proses selanjutnya yakni kita melakukan pengisian ataupun pengklikan add simple PDU yang bergambar atau berlogo pesan. Kita klik pada PC 1 dan PC 3. Nah, di sini secara teori bahwa pengisian PDU atau pesan ini dimaksudkan bahwa adanya proses yang akan dikirimkan dari PC 1 menuju ke PC 3. Lalu setelah kita berhasil melakukan penambahan add simple PDU, maka kita klik show all none dan kita klik edit filter. Nah, di sini kita perlu mencentang ARP saja karena yang perlu kita track pada percobaan kali ini dan yang hanya perlu kita munculkan yakni ARP saja. Nah, ketika kita sudah melakukan klik ARP saja, maka selanjutnya kita akan melihat proses bagaimana pengiriman dari sebuah pesan itu sendiri. Kita bisa coba klik terlebih dahulu gambar pesannya. Nah, di sini tertera bahwa paket source IP-nya yakni dari 192.168.1.1 yang dimana itu adalah PC 1 dan destination atau tujuannya yakni 192.168.1.3 yakni menuju ke PC 3. Kita bisa klik next untuk melihat proses selanjutnya. Nah, di sini pesan akan dikirimkan ke switch terlebih dahulu dari PC 1. Setelah itu switch akan mengirimkan pesan dari PC 1 dan meneruskan ke PC 2 dan PC 3. Nah, di sini muncul simbol silang warna merah pada PC 2. Kenapa? Dikarenakan pada proses awal pengiriman pesan PDU tadi hanya dikirimkan dari PC 1 menuju ke PC 3. PC 2 tidak terdeteksi sehingga muncul tanda silang. Kita bisa klik juga yakni terkait dengan informasi pada PC 2. Nah, di sini paket source-nya yakni dari IP 192.168.1.1 yakni PC 1 dan destinasinya dari 192.168.1.3 ke PC 3 sehingga PC 2 tidak terdeteksi untuk pengiriman. Kita bisa klik juga untuk melihat informasi pesan di PC 3. Nah, di sini sudah terlihat bahwa paket source-nya inlayer-nya yakni IP-nya dari 192.168.1.1 yakni PC 1 dan destinasinya IP 192.168.1.3 yakni mengarah ke PC 3. Outnya sebaliknya yakni source IP-nya dari 192.168.1.3 atau PC 3 dan destinasinya ke 192.168.1.1 yang dimana itu adalah PC 1. Di sini kita klik next untuk melihat proses selanjutnya. Nah, ketika PC 2 tidak berhasil untuk melakukan prosesnya maka akan hilang. Tapi sebaliknya pada PC 3 dikarenakan berhasil maka pesan akan dikirim kembali ke switch. Nah, dari switch akan dikirimkan kembali ke PC 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada pesannya telah berlogo centang dengan warna hijau yang dimana mengartikan bahwa pada proses ini proses telah berhasil dilakukan. Kita bisa klik pada pesan
kita lihat bahwa IP source dari 192.168.1.3 dengan destination 192.168.1.1. Kita bisa lihat bahwa proses telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke real time kembali. Di sini kita akan melihat dan melakukan pengecekan kembali pada command prompt PC1. Apakah ketika kita melakukan input ARP min A masih kosong seperti waktu percobaan awal tadi atau sudah terisi. Ketika sudah terisi maka proses akan berhasil. Kita klik kembali dan ARP. Nah, di sini sudah muncul tabel internet address IP 192.168.3 dengan physical address dan type dynamic yang membuktikan bahwa proses dari simulasi yang telah saya lakukan sudah berhasil. Begitupun juga di PC3, kita coba cek di command prompt-nya, yakni kita lakukan ARP min A. Nah, di sini juga sudah muncul internet address-nya yakni 192.168.1.1 dengan physical address dan type dynamic. Sehingga proses ataupun simulasi yang telah saya lakukan sudah berhasil kita simulasikan. Nah, itu tadi simulasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.